Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal agama itu mengenal Allah. Awaludin ma'rifatullah. Dengan apa Allah dikenal? Dengan 3 perkara. Yang pertama adalah kita tahu akan tubuh. Yang kedua kita tahu akan hati. Dan yang ketiga kita tahu akan nyawa. Dan ada beberapa pembagian tubuh. Tubuh bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tubuh yang kasar, yang kedua adalah tubuh yang halus, dan yang ketiga adalah tubuh yang batin. Tujuannya tubuh kepada hati, tujuan hati kepada nyawa, kemudian tujuan nyawa kepada Allah. Berapakah jalan menuju kehadiran Allah? Untuk jalan menuju kehadiran Allah itu ada 4. Yang pertama adalah jalannya syariat, yang kedua adalah jalannya tarekat, yang ketiga adalah jalannya hakikat, dan yang keempat adalah jalannya ma'rifat. Syariat itu adalah tubuh yang kasar, tarekat itu adalah tubuh yang halus, hakikat itu adalah tubuh yang batin, dan ma'rifat adalah tubuh yang hissi. Syariat itu ibaratnya tubuh, tarekat itu ibaratnya hati, hakikatnya itu adalah ibarat nyawa, dan ma'rifat adalah ibarat rahasia. Kemudian beberapa zikir yang meliputi zikir syariat, zikir tarekat, zikir hakikat, dan zikir ma'rifat. Zikir syariat yaitu adalah zikirnya la ilaha illallah. Kemudian zikir tarekat adalah zikirnya Allah, Allah, Allah. Dan zikir hakikat adalah zikirnya hu Allah, hu Allah, hu Allah. Kemudian ma'rifat zikirnya ialah tiada huruf, tiada bersuara, lenyap selenyap-lenyapnya, karam sekaram-karamnya. Syariat merupakan jalan tubuh, yaitu tahu ketiadaan tubuh kita lahir dan batin, zahirnya tubuh, batinnya anggota tubuh. Tarekat adalah jalannya hati, tempat bergantung baik dan jahat, lahir dan batin, zahirnya akal, batinnya ingat kepada Allah. Hakikat adalah jalannya nyawa, pencari jalan kepada Allah, lahir dan batin, zahirnya angin, batinnya adalah Muhammad. Ma'rifat adalah jalan rahasia Allah yang mempunyai kendali lahir dan batin, zahirnya Muhammad, batinnya Allah. Mati syariat itu adalah mati tabi'i namanya. Mati tarekat itu adalah mati maknawi namanya. Mati hakikat adalah mati syuri namanya, dan mati ma'rifat adalah mati hissi namanya. Istilah-istilah mati tersebut bisa kita artikan seperti berikut ini. Mati tabi'i adalah yaitu mati panca indera yang 5. Seluruh anggota tubuhnya secara lahir dan batin telah membaca Allah, 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 dan suara alam ini seolah berzikir dan terdengar membaca kalimah Allah, 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 berzikir dengan sendirinya hingga yang tinggal hanyalah rasa rindu terhadap Allah. Orang yang telah merasakan mati tabi'i itulah orang yang telah sampai dengan rahmat Allah pada maqam tajalli af'alullah, nyata bahwa perbuatan itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mati maknawi, yaitu mati merasakan dirinya lahir dan batin telah hilang dan seluruh alam ini telah lenyap semuanya. Yang ada hanyalah kalimat Allah, Allah, Allah semata. Dimanapun ia memandang, kalimat Allah yang ditulis dengan nur Muhammad. Orang yang telah merasakan mati maknawi itulah orang yang telah sampai dengan rahmat Allah
pada makom asma Allah Subhanahu wa taala, atau biasa disebut makam tajalli asma. Nyata nama Allah Subhanahu wa taala, nama dengan yang punya nama tidak terpisahkan sedikit pun dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak memberi mudarat di langit dan di bumi, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian mati suri, yaitu mati di dalam perasaan orang itu telah lenyap segala warna-warni, yang ada hanya nur semata-mata, yakni nurullah, nur zatullah, nur sifatullah, nur asmaullah, nur af'alullah, nur Muhammad, nur baginda Rasulullah, nur samawi, nur ala nur. Inilah orang yang telah diberi pelita oleh Allah untuk meluruskan jalannya. Orang yang telah merasakan mati suri itulah orang yang telah sampai dengan rahmat Allah pada makom tajalli sifatullah, nyata sifat Allah. Kemudian mati hissi, yaitu dalam perasaannya telah lenyap kalimat Allah dan telah lenyap pula seluruh alam ini secara lahir dan batin, dan telah lenyap pula nur yang tadinya terang benderang yang ada dan dirasakannya adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dirinya sendiri pun dirasakannya hilang musnah. Ia telah dibunuh Allah Subhanahu wa taala dan dialah sebagai gantinya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi yang artinya bahwasanya hambaku apabila aku telah kasihi, aku bunuh dia, lalu apabila telah aku bunuh, maka akulah sebagai gantinya. Maka langkahnya seolah-olah adalah langkah Allah, pendengarannya adalah pendengaran Allah, penglihatannya adalah penglihatan Allah, geraknya adalah kehendak Allah, perbuatannya adalah perbuatan Allah. Orang yang telah mendapat mati hissi, ia akan melihat Allah Subhanahu wa taala dalam perasaannya, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 115. Walillahi masyriq wal maghrib fa innama tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Timur dan barat kepunyaan Allah, kemanapun kamu menghadap maka di sanalah ada wajah Allah. Kemudian surat An-Nisa ayat 126. Dialah Allah yang awal dan dialah yang zahir dan dialah Allah yang batin. Orang yang telah merasakan mati hissi, itulah orang yang telah sampai dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala pada maqam tajalli zat. Demikianlah, mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.